Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Andre Febrian. Pada pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal. Mari kita mulai. Baik, pada materi yang pertama ini yaitu pengertian hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan komunikasi kita yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Bukan sekedar menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Jadi, ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya menentukan konteks, melainkan juga menentukan relationship. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antar pribadi dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial, karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup sendiri ataupun menjalin hubungan dengan diri kita sendiri saja. Sejak kita lahir sampai tumbuh dewasa, kita harus melakukan hubungan interpersonal. Dan sebagai waktu dalam hidup kita digunakan untuk melakukan hubungan interpersonal. Salah satu contohnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu merupakan salah satu kegiatan hubungan interpersonal. Kegiatan interpersonal yang paling banyak kita lakukan adalah dengan berkomunikasi dengan orang lain. Ketika kita berbincang secara langsung maupun tidak langsung, itu sudah dapat dikatakan bahwa kita telah melakukan hubungan interpersonal. Menurut Person, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menjalin hubungan sendiri. Kita selalu menjadi hubungan dengan orang lain, mencoba mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, berbentuk interaksi, serta berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Baiklah, materi yang kedua itu jenis-jenis hubungan interpersonal. Yang pertama itu adalah cinta. Jatuh cinta memiliki makna yang berbeda-beda. Menurut Izzard, dalam Storkman 1998, cinta juga dapat mendatangkan sebagai jenis emosi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dalam teorinya, Sternberg mengemukakan bahwa cinta memiliki tiga dimensi, yaitu hasrat, keintiman, dan komitmen atau keputusan. Yang pertama, itu hasrat. Dimensi ini menekankan pada intensnya perasaan yang muncul dari daya tarik fisik dan daya tarik seksual. Pada jenis cinta ini, seseorang mengalami ketertarikan fisik secara nyata, selalu memikirkan orang yang dicintainya sepanjang waktu, melakukan kontak mata secara intens saat bertemu, mengalami perasaan indah saat seperti melambung ke awan, mengagumi dan terpesona dengan pasangan. Yang kedua, itu keintiman. Dimensi ini bertuju pada kedekatan perasaan antara dua orang dan kekuatan yang mengikat mereka untuk bersama. Sebuah hubungan akan tercapai keintimannya emosional jika kedua belah pihak saling mengerti, terbuka, dan saling mendukung, serta bisa berbicara apapun tanpa merasa takut ditolak. Mereka mampu untuk saling memaafkan dan menerimanya, khususnya ketika mereka tidak sependapat ataupun berbuat kesalahan. Yang ketiga, komitmen atau keputusan. Pada dimensi komitmen, seseorang berkeputusan untuk tetap bersama dengan seseorang pasangan dalam hidupnya. Komitmen dapat bermakna mencurahkan perhatian melalui sesuatu untuk menjaga suatu hubungan tetap langgeng, melindungi hubungan tersebut dari bahaya, serta memperbaiki bila hubungan dalam keadaan kritis. Yang B, itu pernikahan. Pernikahan adalah sebuah komitmen yang serius antara pasangan dengan mengadakan pesta pernikahan. Berarti secara sosial diakui bahwa saat ini pasangan telah resmi menjadi suami istri. Duval dan Miller menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditunjukkan untuk melegalkan hubungan seksual
melegitimasi, membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antar sesama pasangan. Alasan utama melakukan pernikahan adalah adanya cinta dan komitmen yang dibagi bersama pasangan. Pasangan memiliki hasrat untuk membagi dirinya dalam hubungan yang berlanjut dan hangat. Yang ketiga, yaitu perselingkuhan. Mengapa seseorang melakukan perselingkuhan? Terdapat banyak alasan bagi seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Misalnya, kurangnya perhatian istri terhadap suami merupakan alasan paling umum bagi suami untuk mencari perhatian dari wanita lain. Apalagi jika istri terlalu sibuk bekerja dan sibuk dengan urusannya di rumah maupun di luar. Dan postur tubuh istri yang mengemuk juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami merupakan suatu hal yang menyakitkan bagi istri. Perselingkuhan tersebut terjadi karena faktor-faktor yang ada dalam diri subjek, seperti kurangnya perhatian atau tidak terpenuhnya harapan suami terhadap istri. Sedangkan menurut Tens, alasan yang sering digunakan untuk melakukan perselingkuhan adalah sebagai pelarian karena pernikahannya tidak bahagia ataupun untuk mendapatkan cinta. Selain itu, perbedaan kelas sosial, agama, dan kebiasaan juga dapat dijadikan alasan perselingkuhan. Selain itu, ketidaksiapan dalam menerima perbedaan dan keunikan masing-masing merupakan salah satu faktor seseorang melakukan perselingkuhannya. Baik, materi yang terakhir ini adalah contoh kasus hubungan impersonal. Seperti ada bentuk hubungan interpersonal, yaitu zero kontak. Hubungan interpersonal ini mengacu pada kondisi di mana dua atau lebih individu tidak saling mengenal sama sekali, namun bisa saling mengamati. Contohnya seperti ini, misalnya ketika Roni dan Tari berpapasan di dalam gerbong kereta, Roni dan Tari sama-sama saling mengamati dan melihat, namun keduanya tidak saling mengenal dan tidak saling tegur sapa. Bentuk ini akan sering kali temukan atau kalian alami sendiri, dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir, ada lagi yaitu kontak permukaan. Kontak ini sering kita kenal sebagai bentuk basa-basi, di mana dua orang atau lebih mulai menyadari untuk mengangkat suatu topik ringan dalam berinteraksi. Contohnya, ketika kita menanyakan kabar teman kita, itu salah satu contohnya. Dan adapun menanyakan sebuah alamat kepada seseorang.